Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa dan Pangestu dan NPM 23412020 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penutupan pembukuan dan penyusunan kembali. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Fungsi dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun pendapatan dan beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak tercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikutnya. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Cara membuat jurnal penutup. Pembuatan jurnal penutup dilakukan ketika penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan sudah selesai dilakukan. Setiap akun nominal akan dipastikan saldonya kembali berjumlah nol agar perusahaan bisa memulai siklus akuntansi pada periode berikutnya. Penyusunan jurnal penutup ini sebenarnya didasarkan pada laporan laba rugi milik perusahaan. Pihak akuntan perusahaan tidak perlu bingung lagi untuk membuka laporan keuangan lainnya karena pada laba rugi sudah dipaparkan angka nominal secara rinci. Akun pendapatan. Akun pendapatan berisi setiap transaksi terkait penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode. Pada umumnya, penghasilan perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat adanya kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan lainnya. Pendapatan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, contohnya adalah pemasukan perusahaan saat berhasil melakukan penjualan barang atau jasa. Jenis pendapatan yang satu ini dipengaruhi oleh faktor produksi perusahaan. Kedua, akun beban. Beban merupakan bentuk pengeluaran perusahaan selama satu periode untuk menjalankan kegiatan operasional agar bisa mendapatkan keuntungan. Sama halnya seperti penghasilan, beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu beban usaha dan beban lainnya. Akun beban usaha mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari beban usaha ini antara lain adalah penyusunan peralatan, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik perusahaan. Ikhtisar laba rugi. Komponen berikutnya yang harus dicantumkan dalam jurnal penutup adalah akun ikhtisar laba rugi. Cara yang digunakan untuk menutup ikhtisar laba rugi mempunyai sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan akun beban dan pendapatan. Akun ikhtisar laba rugi ditutup setelah penyusunan laporan keuangan dengan cara memindahkan saldonya ke dalam rekening modal. Ada dua jenis cara yang bisa dilakukan untuk membuat jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Ini tergantung kondisi perusahaan, apakah ini memungkinkan menjadi profit atau resiko. Selanjutnya, akun prive. Akun terakhir yang harus ditutup saat menyusun jurnal akhir periode ini adalah akun prive. Pengertian dari prive merupakan pengeluaran pribadi oleh pemilik perusahaan yang biasanya mempunyai jumlah minim. Prive tersebut harus diposting ke dalam buku besar untuk selanjutnya diadakan penutupan dalam jurnal akhir periode. Pengeluaran perusahaan berbentuk prive ini akan mempengaruhi posisi modal meskipun hanya dalam jumlah kecil. Prive ini nantinya akan dicatat pada setelah kredit jurnal penutup. Sementara bagian debit akan diisi dengan modal. Penarikan modal milik pribadi tersebut akan mempengaruhi nominal dalam saldo modal perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan catatan keuangan suatu perusahaan dengan kondisi aktualnya di akhir periode tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperbarui catatan keuangan agar mencerminkan kondisi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, akun yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Pertama, pendapatan yang masih harus dibayar, biaya masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan depresiasi. Cara membuat jurnal penyesuaian. Pertama, pendapatan aktual. Kedua, biaya akrual. Ketiga, pendapatan yang diterima di muka. Keempat, biaya dibayar di muka. Kelima, biaya penyusutan. Jurnal penyesuaian isinya apa saja? Tanggal pembuatan jurnal penyesuaian, akun-akun yang perlu disesuaikan seperti akun piutang, utang, persediaan, beban, dan pendapatan.
Nilai atau jumlah penyesuaian yang harus dilakukan pada masing-masing akun yang disebutkan di atas. Keterangan atau penjelasan mengenai alasan mengapa penyesuaian harus dilakukan, seperti pengakuan pendapatan yang belum tercatat, pengakuan biaya yang belum tercatat, atau perubahan nilai aset tetap akibat depresiasi. Bagaimana sih cara mencatat jurnal penyesuaian? Yang pertama, temukan akun-akun yang perlu disesuaikan. Setelah itu, tentukan jumlah atau nilai penyesuaian yang harus dilakukan pada masing-masing akun yang disebutkan di atas. Tentukan apakah penyesuaian tersebut harus dicatat selagi debit atau kredit pada masing-masing akun yang disebutkan di atas. Buat catatan jurnal penyesuaian dengan format yang sesuai. Isi catatan jurnal penyesuaian dengan akun-akun dan jumlah penyesuaian yang sudah ditentukan. Pastikan total debit sama dengan total kredit pada catatan jurnal penyesuaian. Jika tidak, periksa kembali catatan jurnal penyesuaian dan perbaiki jika diperlukan. Transfer data dari catatan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar dengan membuat entry jurnal untuk masing-masing akun yang disesuaikan. Gunakan data dari jurnal penyesuaian untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.